Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firman Aprianto dengan NIM 240101020005 dari kelas SI 102 Prodi S1 PJJ Sistem Informasi. Di sini saya akan membawakan sebuah presentasi mengenai suatu teknologi yaitu blockchain dengan judul teknologi blockchain yang inovatif dan prospektif dalam kemajuan perbankan. Presentasi ini ditujukan untuk tugas UAS ICT Literasi dengan dosen pengajar Bapak Dr. Ucup Darussalam STMT. Baik, kita masuk ke pendahuluan, di mana perkembangan pesatnya teknologi informasi, sektor perbankan telah menghadapi berbagai macam tantangan, seperti kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memastikan keamanan transaksi, serta memperluas akses layanan keuangan. Oleh karena itu, muncullah suatu teknologi yaitu blockchain yang muncul sebagai solusi yang potensial untuk mengatasi berbagai masalah dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Namun, terdapat suatu permasalahan di mana pengadopsian teknologi blockchain di sektor perbankan masih terkendala oleh tantangan seperti ketidakpastian regulasi, integrasi sistem yang lama, dan kurangnya pemahaman teknis. Baik, kali ini akan kita bahas semuanya. Berikut ada rumusan masalah di mana dapat empat, yaitu yang pertama, bagaimana blockchain dapat meningkatkan efisiensi operasional di sektor perbankan, terutama dalam hal kecepatan dan biaya transaksi. Selanjutnya ada apa saja sih manfaat utama dari teknologi blockchain dalam meningkatkan keamanan data dan transaksi perbankan. Lalu yang ketiga ada apa saja sih tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan teknologi blockchain di sektor perbankan. Lalu yang terakhir yaitu bagaimana strategi yang tepat untuk mengatasi hambatan dalam pengadopsian teknologi blockchain dalam dunia perbankan. Berikut ada tujuannya, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi cara blockchain dalam meningkatkan efisiensi di sistem perbankan. Lalu yang kedua ada memahami manfaat utama teknologi blockchain dalam meningkatkan keamanan data dan transaksi perbankan. Lalu mengidentifikasi hambatan utama dalam penerapan teknologi blockchain di sektor perbankan. Lalu mengidentifikasi dan merumuskan solusi yang strategis yang diperlukan dalam mengadopsi blockchain secara efektif di sektor perbankan. Blockchain, apa itu blockchain? Dalam pengertiannya, blockchain adalah sistem penyimpanan data digital yang tersusun dalam bentuk blok-blok yang saling terhubung, di mana setiap blok tersebut berisi sejumlah data atau informasi. Data yang tersimpan di dalam blok tersebut aman, karena kan masing-masing blok dienkripsi menggunakan sistem kriptografi. Berikut merupakan prospek penerapannya. Untuk teknologi perbankan, prospek penerapan yang pertama yaitu ada sistem pembayaran lintas batas yang efisien. Apa itu lintas batas? Jadi, sistem pembayaran lintas batas itu sistem pembayaran internasional antar negara, di mana dalam sistem pembayaran lintas batas ini, blockchain mempercepat transaksi internasional dalam hitungan detik dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dengan teknologi blockchain untuk perantara-perantara dalam sistem pembayaran tersebut tidak menggunakan perantara. Jadi untuk pembayarannya secara direct atau bypass langsung, sehingga dapat memangkas waktu dan juga memangkas biaya menjadi lebih rendah. Contoh dari sistem pembayaran lintas batas yang efisien yaitu Stellar dan juga Ripple.
Untuk yang selanjutnya yaitu ada di identitas digital yang aman dan terverifikasi, di mana teknologi blockchain ini meningkatkan keamanan dan mengurangi risiko penyalahgunaan informasi dan meningkatkan verifikasi identitas yang efisien serta aman. Hal tersebut dikarenakan untuk teknologi blockchain menggunakan teknologi kriptografi sehingga susah untuk diidentifikasi dan juga diserang oleh serangan-serangan cyber manapun. Untuk identitas digital ini, setiap individu dapat memiliki kontrol penuh atas data diri mereka dan dapat berbagi data tersebut hanya dengan pihak yang diizinkan. Teknologi blockchain menawarkan solusi yang mutakhir untuk meningkatkan keamanan digital dan memberi lapisan keamanan tambahan yang melampaui metode tradisional sehingga lebih aman dari teknologi tradisional. Sebagai contoh ada Sovereign Network dan juga Uport. Untuk prospek selanjutnya yaitu sistem pembayaran terdesentralisasi, yaitu pembayaran tidak memerlukan perantara seperti bank. Jadi sistem ini memungkinkan transaksi langsung antar pengirim dan penerima. Hal prospek ini masih berkaitan dengan prospek pertama yaitu efisiensi waktu. Untuk sistem pembayaran terdesentralisasi ini dapat mengurangi biaya transaksi dan juga meningkatkan keamanan transaksi dikarenakan transaksi tidak melewati pihak perantara sehingga pengguna memiliki kendali penuh atas dana mereka dan dapat bertransaksi secara langsung. Contoh penerapan dari platform ini yaitu Bitcoin dan juga Ethereum. Selanjutnya yaitu ada meningkatkan kepercayaan dan transaksi. Dengan blockchain, semua transaksi terekam dalam blok yang dapat dilihat oleh semua pihak yang terhubung ke dalam jaringan. Sehingga proses ini dapat menciptakan transparansi yang tinggi. Data dan juga transaksi yang dicatat di blockchain dalam buku besar yang terdistribusi dan data tersebut tidak dapat diubah atau immutable. Hal ini dapat meningkatkan keamanan dan meminimalisir resiko yaitu penyalahgunaan data atau pengubahan data menjadi data-data yang lain. Hal ini dapat memudahkan proses audit karena dikarenakan dalam industri keuangan, rantai pasokan, dan segala bentuk transaksi memerlukan auditabilitas yang tinggi. Apa saja sih tantangan dari implementasi teknologi blockchain? Untuk tantangan yang pertama, yaitu kurangnya regulasi yang jelas, di mana regulasi blockchain masih dalam tahap pengembangan di banyak negara, sehingga pihak bank harus menavigasi ketidakpastian hukum ini. Dari regulasi yang kurang jelas ini akan berdampak di mana investor akan ragu dalam menginvestasikannya di suatu negara. Selain itu, risiko hukum yang tinggi dapat mengurangi kesempatan si teknologi blockchain tersebut diterapkan di suatu negara, sehingga banyak orang yang ragu dalam menggunakan teknologi blockchain. Tantangan selanjutnya yaitu keamanan dan privasi, di mana teknologi blockchain ini masih memiliki risiko dalam pelanggaran privasi.
terutama data sensitif pelanggan. Selain itu, teknologi blockchain juga masih memiliki risiko sebagai target serangan cyber yang canggih. Lalu, tantangan selanjutnya yaitu integrasi dengan sistem yang lama dan juga efektivitas biaya, di mana banyak terdapat kasus di mana infrastruktur lama sulit untuk diintegrasikan dengan teknologi blockchain. Dikarenakan sering kali ditemukan bank konvensional yang menggunakan infrastruktur lama atau legacy system yang belum mendukung integrasi dengan teknologi blockchain. Sehingga diperlukan suatu riset yang memerlukan biaya besar dan juga dibutuhkan waktu untuk penyesuaian sistem yang lama. Tantangan selanjutnya yaitu kurangnya pemahaman dan keahlian, di mana teknologi blockchain ini mungkin masih terdengar asing di sebagian orang dan juga sebagian pekerja, sehingga banyaknya SDM yang belum memahami cara kerja blockchain dan juga permintaan tenaga ahli blockchain lebih tinggi dibandingkan ketersediaannya di pasar tenaga kerja. Selanjutnya, apa saja sih solusi dari tantangan-tantangan implementasi blockchain? Berikut merupakan solusi untuk poin regulasi dan kepatuhan yang jelas. Untuk solusinya bisa dilakukan dengan cara bank bekerja sama dengan regulator, di mana bank harus aktif berdialog dengan regulator untuk memastikan regulasi blockchain berkembang sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, bank juga harus mengembangkan standar kepatuhan global dan bekerja sama melalui kolaborasi dengan organisasi internasional dan menyamakan standarnya. Bekerja sama dengan International Standardization Organization atau ISO ataupun organisasi FATF sehingga didapatkan suatu standar yang menjadi suatu patokan terhadap regulasi yang jelas di dalam teknologi blockchain tersebut. Untuk tantangan yang kedua, di mana poin keamanan dan privasi bisa dilakukan dengan cara menggunakan blockchain private atau konsorsium, di mana blockchain jenis blockchain tersebut memberikan kontrol akses yang lebih baik dan dapat meningkatkan privasi data. Selain itu, yaitu dengan menerapkan teknologi enkripsi yang canggih seperti Zero Knowledge Proof atau ZKP untuk melindungi data tanpa mengurangi transparansi. Selanjutnya yaitu poin integrasi dengan sistem lama, di mana dapat dilakukan dengan cara mengembangkan middleware atau perangkat tengah atau API untuk jembatani komunikasi antara blockchain dan sistem yang lama. Lalu selanjutnya dengan mengintegrasikan blockchain secara bertahap. Jadi tidak secara menyeluruh langsung, melainkan tahap demi tahap. Untuk solusi terakhir yaitu dapat beralih dari arsitektur monolitik ke microservice. Apa itu monolitik? Monolitik yaitu suatu arsitektur yang banyak digunakan di teknologi perbankan, di mana teknologi monolitik tersebut bersifat kaku, sehingga susah untuk diintegrasikan dengan sistem-sistem yang terbaru atau yang lebih canggih. Sehingga arsitektur monolitik tersebut dalam integrasinya ke blockchain perlu diubah ke microservice
agar sistem lebih fleksibel terhadap integrasi teknologi baru. Untuk masalah terakhir, solusinya yaitu pemahaman dan keahlian SDM, di mana dalam hal ini dilakukan dengan cara memberikan pelatihan kepada SDM mengenai blockchain, mulai dari konsep konsep dasar hingga implementasi-implementasi secara praktis, sehingga mereka mempunyai knowledge penuh dan dapat memahami blockchain secara sedikit demi sedikit dan juga bertahap. Selanjutnya yaitu rekrut spesialis blockchain. Lalu untuk poin terakhir yaitu bekerja sama dengan perusahaan ahli blockchain. Dengan bekerja sama, maka akan terjadinya suatu proses transfer knowledge dan edukasi kepada para SDM-SDM mengenai sistem-sistem blockchain ini. Dari solusi-solusi tersebut diharapkan dapat menjadi suatu dorongan atau suatu solusi yang efektif dalam mendukung penerapan teknologi-teknologi blockchain ini di sektor perbankan. Baik, berikut merupakan penutup di mana blockchain memiliki peran strategis dalam menghadirkan inovasi yang signifikan di bidang perbankan. Dengan kemampuannya untuk menyediakan sistem yang aman, transparan, efisien, blockchain mampu mengatasi berbagai tantangan, baik dalam transaksi lintas batas, keamanan data, dan inklusi keuangan. Pengadopsian teknologi blockchain ini di sektor perbankan berpotensi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya, tapi juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan, dikarenakan keamanan data lebih terjamin dan juga transparansi yang lebih terbuka. Namun, dalam penerapannya masih terdapat banyak tantangan utama, di mana mulai dari biaya yang cukup besar, SDM yang belum mencukupi, dan juga regulasi-regulasi dan keamanan lainnya. Dengan penerapan solusi-solusi yang telah dijabarkan sebelumnya, diharapkan sektor perbankan dapat memanfaatkan potensi penuh penggunaan teknologi blockchain untuk menciptakan layanan yang inovatif, aman, dan efisien, sekaligus untuk membangun sistem ekonomi keuangan yang lebih inklusif dan lebih berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.